نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله أيضا في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat At-Taubah yang dicintai oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak, menghimbau diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, mengoptimalkan, mengakselerasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Mulai dari pengertian yang paling umum, takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dengan pengertian yang lebih dalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Bulan Sya'ban, persiapan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita berada di akhir bulan Sya'ban, dan dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya kita dapatkan banyak kemuliaan. Bulan dilipat gandakannya pahala-pahala ibadah kita. Bulan diberinya kita ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diberikannya malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi sebutan manfaat, dampak yang besar sekali di dalam bulan Ramadan tersebut. Tentu kita sebagai muslim menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira. Apalagi kita sebagai muslim di Indonesia yang sudah terbiasa menyemarakkan, memakmurkan, meramaikan bulan Ramadan. Para DKM membentuk panitia Hari Besar Islam, meramaikan bulan Ramadan dengan sholat tarawih, dengan tadarus, dengan takjil, dengan sahur bersama, dengan mengisi malam 10 malam terakhir dengan iktikaf dan kegiatan-kegiatan lain. Tentu ini menjadi sebuah kesyukuran. Maka bulan Sya'ban ini ibarat kalau kita akan memasuki ujian, ibarat kalau kita akan memasuki sebuah pelatihan yang panjang, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk itu. Bertahun-tahun Ramadan kita lewati, bertahun-tahun puasa kita jalani. Namun itu semua tidak cukup untuk membuat kita merasa puas,
Kita harus selalu merasa kurang dan kurang. Kita harus merasa untuk menuntut diri kita, memperbaiki Ramadan kita. Karena boleh jadi Ramadan yang sebentar lagi datang ini akan menjadi Ramadan terakhir kita. Karena memang terbukti banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, ya hari ini sudah tidak bersama kita lagi di bulan Ramadan nanti. Maka salah satu cara untuk menguatkan bagaimana menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan Ramadan adalah dengan kembali jamaah sekalian, kembali memperkuat pemahaman kita tentang bulan Ramadan yang di dalamnya adalah bulan untuk mensucikan jiwa. Bulan untuk mensucikan jiwa. Dengan demikian kita diminta untuk memahami kembali lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, apa itu jiwa, apa itu ruhani. Maka sebenarnya jamaah sekalian, kita ini muslim, manusia sebenarnya adalah makhluk ruhani yang diberikan jasad, diberikan fisik. Kita ulangi lagi, kita adalah makhluk ruhani yang diberikan jasad atau fisik, bukan makhluk jasad yang dilengkapi dengan rohani. Dengan demikian pemahaman kita bahwa prosentase dominasi di dalam diri kita adalah ruhani. Seperti halnya bumi lebih banyak diisi oleh air, demikian pula dengan diri kita. Kita adalah makhluk ruhani, makhluk jiwa. Dengan demikian sebenarnya kebutuhan kita akan rohani atau jiwa itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita akan fisik. Dengan demikian sebenarnya kalau kita selama ini cemas oleh penyakit-penyakit fisik, apakah itu yang paling menakutkan seperti kanker, diabetes, asam urat, autoimun, dan penyakit-penyakit lain. Kalau kita takut dengan penyakit-penyakit itu, mestinya kita jauh lebih takut lagi jika kita masih mengidap penyakit-penyakit ruhani atau penyakit-penyakit jiwa. Seperti syirik dengan segala rupanya, seperti iri dan dengki, seperti berprasangka buruk, seperti bermusuhan dengan sesama kita. Kita harusnya lebih takut dengan penyakit-penyakit itu. Maka bulan Ramadan yang akan kita masuki ini adalah momentum kembali diri kita untuk lagi-lagi untuk mensucikan jiwa kita. Sebagaimana yang diingatkan Allah dalam suratnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan celakalah orang-orang yang menotori jiwanya. Maka orang yang berbahagia, orang yang selamat, orang yang senang menurut perspektif Allah bukanlah mereka yang bergelimangan harta, bukanlah mereka yang memiliki jabatan tinggi, bukanlah mereka yang populer, yang viral, yang mendapatkan followers banyak. Bukan itu di mata Allah. Di mata Allah, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mensucikan jiwa. Mengapa demikian? Karena di dalam jiwa yang suci itulah
seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Di dalam jiwa yang suci itulah seorang hamba langsung terkoneksi dengan Allah. Dan di dalam koneksi dengan Allah inilah hidup seorang hamba dibimbing, diarahkan, diselamatkan. Bahkan jamaah sekalian, yang menjawab pertanyaan malaikat di kuburan nanti adalah ruhani kita. Yang menjawab pertanyaan Allah, yang menjawab timbangan di yaumil mahsyar nanti adalah ruhani kita. Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang jernih, hati yang suci, hati yang damai, hati yang sejahtera. Maka jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah momentum kita untuk kembali latihan mensucikan jiwa kita, latihan menenangkan jiwa kita, mensimulasikan hati kita dengan penuh kedamaian sehingga kita tidak kaget lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Kita tidak kaget lagi ketika kita berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar, karena kita sudah terlatih dengan ketenangan jiwa tersebut. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita. Kita buat perencanaan-perencanaan yang lebih matang. Kita skip dulu urusan-urusan duniawi kita. Kita tangguhkan dulu urusan-urusan fisik kita untuk sementara. Lebih optimal lagi, kita mengecas spiritual kita. Kita mengecas rohani kita. Karena seluruh ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan nanti, di mana prosentase terbesarnya adalah puasa, sholat, tadarus, itikaf, semuanya untuk mensucikan jiwa kita. Kita melatih diri kita tidak makan dan tidak minum untuk menyadarkan kita bahwa ada aspek yang jauh lebih besar daripada makan dan minum, yaitu adalah ruhani kita, di mana ruhani kita mendapatkan asupan-asupan makanannya bukan dari makan minum yang berbentuk fisik, namun dari yang berbentuk ruhani, berupa zikir kepada Allah, berupa sholawat kepada Nabi, berupa ibadah yang sudah ada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu, perhatian, fokus kita untuk mengisi Ramadan kita dengan yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها العباد اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib hanya mengulangi lagi, mari kita semua manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan penuh persiapan dan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, penuh kesyukuran, penuh riang gembira, dan kita memperbaiki yang belum maksimal di Ramadan tahun lalu pada bulan Ramadan tahun ini, karena boleh jadi, karena memungkinkan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur, Allahumma sallim, Allahumma ihfad ikhwanana fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansur wahfad wa sallim ikhwanana fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansur wahfad wa sallim ikhwanana fi Gaza wa Palestin wa fi jami'al buldanil muslimin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.